Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 340. Pokok bahasan edisi 340 adalah kata tanya multiple, amman dan liman. Amman artinya tentang siapa, liman artinya untuk siapa. Edisi sebelumnya berbicara mengenai amma. Amma yatasa'alun. Amma itu tentang apa, lima untuk apa. Ya. Jadi apa itu menanyakan bukan orang, sedangkan aman itu menanyakan orang. Aman itu merupakan kombinasi dari harful jar an dan man. An itu tentang, ya. Kemudian man itu siapa. Jadi an plus man menjadi amman. Nun ketemu mim itu idgham, jadi menghasilkan dua mim, amma, kemudian diikuti oleh nun, amman. Aman menanyakan tentang seseorang. Jadi amman itu menanyakan tentang seseorang. Kalau amma menanyakan tentang sesuatu. Aman menanyakan tentang seseorang yang dibicarakan atau dipertanyakan. Contoh, Ustaz Yusuf berbicara tentang siapa kemarin? Nah, Ustaz Yusuf berbicara tentang siapa kemarin? Atau dalam bahasa Indonesia bisa juga, apa yang dibicarakan Ustaz Yusuf kemarin? Ya. Nah, kata kerja yang digunakan di sini itu berbicara. Berbicara itu takallama, sama dengan edisi sebelumnya. Takallama fi'lun madin, fi'lun mudhari yatakallamu. Takallama dia laki-laki telah berbicara, yatakallamu dia laki-laki sedang atau akan berbicara. Nah, kalau kita lihat kalimat ini jelas kalimat lampau, oleh karena keterangan waktu yang digunakan keterangan waktu lampau kemarin. Oleh karena itu kata kerja yang digunakan harus kata kerja lampau, takallama, bukan yatakallamu. Oke, mari kita bentuk kalimatnya. Yang berada di awal kalimat itu kata tanya, ya. Kata tanya itu tentang siapa? Amman. Amman, setelah amman itu kata kerja. Kata kerja yang digunakan itu kata kerja yang sesuai dengan subjek. Subjeknya Al-Ustadz Yusuf. Al-Ustadz Yusuf itu dia laki-laki. Fi'ilnya fi'il madin, kata kerja lampau untuk dia laki-laki, ini takallama. Takallama ini fi'il madin untuk dia laki-laki. Amman takallama Al-Ustadzu Yusufu ams. Jadi Ustadz Yusuf berbicara tentang siapa kemarin. Itu sebetulnya sama dengan kalimat pada edisi sebelumnya. Cuman edisi sebelumnya amma, tentang apa? Ya, ini amman tentang siapa? Jawab, dia berbicara tentang mahasiswa Amerika yang sampai minggu yang lalu. Dia berbicara takallama tentang an mahasiswa at-tullab, mahasiswa talibun, jamaknya tullabun. Tullabun, jadi kita menggunakan bentuk jamak tullab. Ini tullab ini itu majrur karena didahului oleh harful jar an. Anit tullabi, bukan anit tullabu, bukan anit tullaba. Ini ani oleh karena sukun ketemu alif lam. Jadi sukun ketemu alif lam, maka sukun itu diubah menjadi kasrah supaya bisa disambungkan bacaannya.
Jadi anit tullabi tentang mahasiswa-mahasiswa. Kemudian al-amrikiyun, al-amrikiyun, amrikiyun itu kata sifat kebangsaan, KSK ya, dari amrikiyun. Kalau Amerika sebagai suatu negara, Amerika, ya, kata sifat kebangsaannya Amrikiyun, ya, Amrikiyun. Amrikiyun tunggal, bentuk duanya Amrikiyani, jamaknya Amrikiyuna, Amrikiyuna. Jadi ini kata sifat ya, kata sifat, kata sifat. Ini kata benda. Jadi kata sifat dan kata benda harus selaras. Coba kita lihat, kata bendanya beralif lam, ini beralif lam. Kata bendanya jamak, ini pun jamak. Coba kita lihat dari sisi i'rab. Ini majrur. Mengapa majrur? Oleh karena didahului oleh preposisi an. Maka ini pun majrur. Amrikiyun itu bukan majrur, salah itu ya. Jadi coba saya buat di sini. Ini nomor 1. Amrikiyun, amrikiyun, jamaknya amrikiyun, amrikiyun, amrikiyuna, marfu dengan waw, atau amrikiyin, atau amrikiyina, amrikiyina, amrikiyina itu mansub atau majrur. Mansub atau majrur dengan ya. Ini marfu dengan waw ya. Jadi amrikiyin sama dengan muslimun, muslimin, muhajirun, muhajirin, mu'minun, mu'minin. Jadi ini seharusnya al-amrikiyin, bukan al-amrikiyun, tapi al-amrikiyina. Al-amri kiyina, ya, selaras dengan ini. Ini majrur, ini pun harus majrur. Jadi dia Al-Ustadz Yusuf berbicara tentang mahasiswa Amerika. Takallama 'anil tullabil amrikiyina. Kemudian kita mau mendeskripsikan mahasiswa Amerika itu dengan isim mausul yang alladzina. Jadi ini jamak laki-laki, kita gunakan isim mausul alladzina. Kemudian setelah itu silah mausul. Silah mausulnya itu kalimat fi'liyah. Wasalu itu sampai. Jadi wasalu itu berasal dari wasala. Sini saya buat ya. Wasala, ini mudhari'nya yasilu sudah berkali-kali dimunculkan. Ya. Jadi wasala, dia laki-laki telah sampai. Yasilu, dia laki-laki sedang atau akan sampai. Jadi sampainya itu pada waktu lampau kita gunakan fi'il madin. Yang sampai itu mahasiswa Amerika, itu hum, mereka laki-laki. Jadi kita gunakan wasalu. Wasalu. Alladzina wasalu
fil usbu'il madi, pada minggu yang lalu. Nah, jadi Al-Ustadz Yusuf berbicara tentang mahasiswa-mahasiswa Amerika yang sampai pada minggu yang lalu, fil usbu'il madi. Nah, ini takallama ini dia berbicara, dianya tersembunyi di sini ya, tentang at-tullabil amrikiyin alladzina wasalu fil usbu'il madi. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya, kata tanya berikutnya itu liman. Liman itu kombinasi li, harful jar li dengan man. Li itu untuk, man itu siapa, untuk siapa. Itu menanyakan untuk siapa suatu perbuatan dilakukan. Seperti ini, liman ishtaraital mu'jam. Mu'jam. Mu'jam ini sudah pernah dimunculkan pada edisi sebelumnya. Mu'jam itu kamus ya. Mu'jam itu kamus. Liman untuk siapa? Ishtaraita, engkau membeli. Ishtara membeli. Membeli untuk engkau itu ishtaraita. Engkaunya itu ta ya. Al-mu'jama ya kamus itu. Jadi saya melihat seorang teman membeli kamus yang bagus dan mahal. Kemudian saya bertanya, liman ishtaraital mu'jam? Untuk siapa engkau membeli kamus itu? Jadi ishtara itu kata kerja, engkau itu ta ya. Jadi ta itu fa'ilnya atau subjeknya. Kemudian al-mu'jam itu objeknya atau maf'ulun bihnya. Oleh karena itu dia harus mansub. Makanya al-mu'jama, tidak boleh al-mu'jamu ya. Kemudian huruf pertama kata ishtara ini hamzah wasal ya. Hamzah wasal. Hamzah wasal itu dibaca dengan harokat hanya pada awal bacaan. Kalau kita memulai bacaan dari ini, dia dibaca i, ishtaraita, ishtara. Tapi kalau dia didahului oleh huruf yang berharokat, maka dia tidak dibaca ya. Kalau kita lihat liman itu akhirnya tidak berharokat oleh karena sukun ya. Oleh karena sukun, tapi sukun yang disambung dengan hamzah wasal, ya, hamzah wasal itu diubah menjadi kasrah, ya, diubah menjadi kasrah. Ini pun sebetulnya an itu berakhir dengan sukun an, kemudian at-tullabu itu berakhir dengan hamzah wasal. Jadi alif di awal alif lam itu hamzah wasal ya. Oleh karena itu dia diubah menjadi kasrah, ani. Kemudian bacaannya langsung ke ta, ani tullabi. Ini pun begitu. Limani ini enggak dibaca, langsung ke sin. Limanish taraital mu'jama. Untuk siapa engkau membeli kamus itu? Kemudian dijawab, ishtaraituhu. Ishtaraitu, saya membeli. Kalau engkau membeli, ishtaraita. Kalau saya membeli, ishtaraitu. Kemudian hu ini kata ganti mansub bersambung, ya, yang berartinya saya membelinya. Hu itu mengacu pada apa? Mengacu pada kamus. Ya, kamus itu kata ganti mansubnya itu hu ya. Ishtaraituhu, saya membelinya. Nya apanya? Kamus. Ishtarahi itu fi'il, kata kerja. Tu itu fa'il, yang artinya saya. Hu itu maf'ulun bih, yang artinya nya. Jadi saya membelinya li akhi, untuk saudara saya. Kemudian saudara saya ini saya rinci dengan, saya deskripsikan dengan isim mausul juga. Isim mausul yang digunakan alladzi. Oleh karena akhi itu laki-laki tunggal. Kalau laki-laki jamak seperti ini, at-tullab itu isim mausulnya alladzina, ya kan? Kalau laki-laki tunggal, alladzi, yang, kemudian setelah itu baru silah mausul
Silah mausulnya juga jumlah fi'liyah. Yadrusu, yang sedang belajar. Darasa yadrusu itu belajar ya. Darasa yadrusu itu belajar. Darasa, ini fi'il madin, dia laki-laki telah belajar. Mudhari'nya yadrusu. Yadrusu, dia laki-laki sedang atau akan belajar atau belajar tiap hari. Alladzi yadrusu, yang sedang belajar. Kalau di sini alladzina wasalu, di sini kata kerja yang digunakan itu fi'il madin, yang sampai, fil usbu'il madi, pada bulan yang lalu. Kalau ini alladzi yadrusu fi'il mudhari, jadi belajarnya itu sekarang. Yang sedang belajar fi Jami'atil Qahirah, di Universitas Qahirah ya. Ini Jami'ah plus Qahirah itu merupakan perasa idhafiyun. Jami'ah itu mudhaf, Qahirah mudhafun ilaih. Al-Qahirah mudhafun ilaih itu harus majrur. Kemudian ini mudhaf ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian harakat huruf akhirnya terbuka. Jadi bisa jami'atu, bisa jami'ata, bisa jami'ati. Tapi karena didahului oleh harful jarfi, dia jami'ati. Ishtaraituhu li akhi, saya membelinya untuk saudara saya, alladzi yadrusu fi Jami'atil Qahirah, yang sedang belajar di Universitas Kairo. Saya membelinya untuk saudara saya yang belajar atau yang kuliah di Universitas Kairo. Nah, itulah penjelasan singkat ya, teoritis mengenai amman dan liman. Bandingkan dengan pokok bahasan sebelumnya, amma tentang apa dan lima untuk apa. Ya, contoh kemarin itu, untuk apa engkau membeli tulang-tulang sapi itu? Dijawab, saya membeli tulang-tulang sapi itu untuk anjingku ya, untuk anjing-anjingku, likilabi. Kalau ini untuk saudara laki-lakiku, li akhi. Jadi jawaban singkat, ini jawaban panjang ya. Ishtaraituhu li akhi alladzi yadrusu fi Jami'atil Qahirah. Jawaban singkatnya li akhi, untuk saudaraku. Kemudian mari kita kerjakan latihan. Jadi ada 4 kalimat yang diterjemahkan, yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Engkau sedang berbicara tentang siapa? Ini merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya informasi. Kalimat tanya informasi ya. Jadi kalimat tanya informasi itu awalnya kata benda tanya. Ya, awalnya kata benda tanya. Kata benda tanya. Kata benda tanya. Tentang siapa? Tentang siapa? Itu kata benda tanyanya amman. Amman. Amman, tentang siapa? Amman. Amman. Setelah amman itu kata kerja. Kata kerja itu berbicara. Berbicara, takallama, ia takallamu. Siapa yang berbicara? Engkau. Jadi kapan engkau berbicara? Sedang. Berarti fi'il mudhari. Yatakallamu. Ya, fi'il mudhari yatakallamu, untuk engkau ganti ya dengan ta. Ya, ganti ia ini ya, harful mudhara'ah ya ini ganti dengan ta. Tatakallamu. Amman tatakallamu. Ada 2 tanya ya. Amman tatakallamu. Tentang siapa engkau sedang berbicara? Amman tatakallamu. Engkau sedang berbicara tentang siapa? Amman tatakallamu. Perhatikan ada 2 ta di sini. Ta ini harful mudhara'ah. Awalan pembentuk fi'il mudhari. Jadi awalan
awalan pembentuk fi'il mudhari atau harful mudhara yang digunakan itu ta, oleh karena subjeknya itu engkau. Engkau itu harful mudhara'ahnya ta. Jadi ini amman, ini kata kerja plus subjek ya. Kata kerja plus subjek. Kata kerja plus subjek. Subjeknya engkau. Engkau itu anta yang tersembunyi di sini. Anta yang tersembunyi di sini ya. Jadi subjeknya itu anta. Anta, engkau. Mana antanya? Tersembunyi di tatakallama. Aman tatakallama. Perhatikan, ada dua ta di situ. Ta yang pertama sebagai harful mudhara'ah, sebagai awalan pembentuk fi'il mudhari, sedangkan ta kedua itu diambil dari fi'il madhi. Takallama. Takallama ini bukan fi'il mudhari, ini fi'il madhin ya. Fi'il madhin yang berawalan ta. Ya. Oleh karena dia mengacu pada pola tafa'ala. Ya tafa'alu. Jadi harful mudhara'ahnya itu ini ta yang pertama ini. Amman tatakallamu. Engkau sedang berbicara tentang siapa? Kalau engkaunya perempuan, engkau perempuan sedang berbicara tentang siapa? Jadi harful mudhara'ahnya tidak berubah, ta juga. Amman tatakal, kemudian berakhir dengan ina ya. Amman tatakallamina. Kalau saya berbicara dengan perempuan tunggal, kemudian saya bertanya, ini engkau sedang berbicara tentang siapa ini? Amman tatakallamina. Kan begitu. Amman tatakallamina. Amman tatakallamu. Jadi jawaban yang mungkin, atakallamu, saya sedang berbicara tentang atakallamu an Zaidin. Saya berbicara tentang Zaid alladhi yaskunu, yang tinggal di depan rumah saya. Alladhi yaskunu amama baiti. Yang tinggal di asrama. Alladhi yaskunu fil mahja, misalnya. Oke, nomor 2. Mereka sedang bertanya tentang siapa? Mereka sedang bertanya tentang siapa? Kalau ini berbicara, ini bertanya. Bertanya itu sa'ala ya. Sa'ala. Sa'ala. Bertanya. Yas'alu. Yas'alu. Ini bertanya. Sa'ala, dia telah bertanya. Yas'alu, dia sedang atau akan bertanya. Ya. Ini saling ya, saling bertanya itu apa? Tasa'ala. Sudah ini, coba simak lagi edisi kemarin. Tasa'ala. Ya tasa'alu. Ya tasa'alu. Ya tasa'alu. Ini saling bertanya. Saling bertanya. Jadi fi'il madinya tasa'ala. Jadi ini bukan awalan pembentuk fi'il mudhari. Sebab tasa'ala itu fi'il madin. Ya tasa'alu. Ya, ini sama dengan takallama ya takallamu. Sama dengan takallama ya takallamu, ya. Tasa'ala, saling bertanya. Mereka saling bertanya tentang siapa kemarin? Amman. Amman, tentang siapa? Kata kerjanya itu saling bertanya. Fi'il apa itu? Fi'il madin. Ini fi'il madin. Oleh karena keterangan waktunya kemarin. Mereka, jadi tasa'ala itu untuk huwa, untuk hum tasa'aluna, untuk hum tasa'alu. Ini kemarin ya. Tasa'ala, tasa'alu. Tasa'alu.
Ini mereka, ini hum. Amman, mereka saling bertanya, tasa'alu. Tasa'alu. Jangan lupa alif fariqah. Jadi merekanya itu waw ini, waw jamaah. Tasa'alu. Tasa'ala, tasa'ala, tasa'alu. Amman tasa'alu. Kemarin, ams. Ams. Amman tasa'alu ams. Ini fi'il madin ya. Ini bukan awalan pembentuk fi'il mudhari. Ini fi'il madin. Amman tasa'alu ams. Tentang siapa mereka saling bertanya kemarin. Jadi jawaban yang mungkin tasa'alu, mereka saling bertanya. Tasa'alu an siapa? Misalnya tentang pendatang-pendatang itu, anil muhajirin, anil muhajirin, anil muhajirin, tentang pendatang-pendatang yang berasal dari Yaman itu, anil muhajirina al-yamaniyina. Ini kata sifat ya, al-yamaniyina. Yamaniyina. Jadi tasa'alu anil muhajirin al-yamaniyina. Kemudian kalimat berikutnya itu menggunakan kata tanya liman. Liman yang artinya untuk siapa? Untuk siapa Maryam menjahit baju itu? Menjahit itu khata. Menjahit itu khata. Khata, ini menjahit. Fil madin ya. Fil madin. Ya, anggaplah menjahitnya itu pada waktu lampau. Jadi kita gunakan ini. Fi'lum madin ini. Untuk siapa? Liman. Setelah liman itu kata kerja menjahit itu khata. Yang menjahit siapa? Yang menjahit itu Maryam. Nah, jadi kalau yang menjahit itu perempuan, ini tambahi ta sakinah ya. Liman khafat, menjahit untuk she, untuk dia. Khafat. Liman khatat. Kemudian ini verbnya, subjeknya Maryamu. Liman khatat Maryamu. Ini subjek. Ada objeknya? Ada. Baju itu. Baju itu qamisun. Kalau baju itu al-qamis. Jadi baju itu sebagai objek ya. Objek itu harus mansub. Al-qamisa. 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 Ini objek. Jadi liman khatat Maryamu al-qamisa. Untuk siapa Maryam menjahit baju itu. Jadi kemarin saya tahu bahwa Maryam menjahit baju. Kemudian saya bertanya kepada teman saya bahwa untuk siapa Maryam menjahit baju itu. Jadi kemungkinan jawabannya khatat Maryamu al-qamisa. Jadi Maryam menjahit baju itu misalnya li ummiha, li abiha misalnya, li abiha
untuk bapaknya, atau li akhiha untuk saudaranya. Jadi kalau kita jawab ini, kalau kita jawab pendek, li akhiha untuk saudaranya. Ha itu ha siapa? Ha Maryam. Ha Maryam. Liman khatat Maryamu al-qamisa li akhiha. Atau kalau kita jawab lebih ini lagi, khatathu, khatat itu dia menjahit, hu itu al-qamisa li akhiha. Yang terakhir, untuk siapa ayah membeli roti itu? Jadi ayah membeli roti kemarin atau tadi, kemudian saya bertanya untuk siapa? Untuk siapa itu liman. Liman. Setelah liman itu kata kerja, membeli. Yang membeli siapa? Yang membeli itu ayah. Ayah itu laki-laki, tunggal. Ishtara. Liman ishtara. Ishtara. Ayah. Ayah itu sebetulnya abun, al-abu, ya. Tapi oleh karena ini, misalnya saya tanyakan kepada saudara-saudara saya, kemudian kami bersaudara memanggil ayah itu abi, ya, abi. Jadi kita buat saja abi. Liman ishtara abi, liman ishtara abi. Ini verb, ini subjek. Roti itu khubzun. Itu alif lam. Al-khubza. Liman ishtara abi al-khubza. Al-khubza. Ini objek, ya. Liman ishtara abi al-khubza. Atau ini liman, nun sakinah kita ganti dengan nun yang berharakat kasrah. Liman ishtara abi al-khubza. Jawab, ishtara al-khubza, atau ishtara abi al-khubza, atau bisa juga abi ishtara al-khubza kalau jumlah ismiyah. Lana, bagi kita. Lana, bagi kita. Atau ini dijawab singkat, lana. Lana, bagi kita, ya. Bagi, untuk kita. Untuk kita. Ya, alhamdulillah kita sudah terjemahkan 4 kalimat tanya latihan. Sekarang mari kita cek sekali lagi. Liman ishtara abil khubza, untuk siapa ayah membeli roti itu. Liman khatat Maryamul qamisa, untuk siapa Maryam menjahit baju itu. Ya, perhatikan, tukang jahit kan khayat, ya. Khayat, kalau menjahit itu khata. Menjahit untuk dia perempuan, khatat. Ini qamis, baju, ya. Kita biasa mendengar orang mengatakan gamis. Ya, gamis itu ya qamis. Jadi qaf itu dilafazkan ga. Itu baju, ya. Amma tasa'alu ams, tentang siapa mereka saling bertanya kemarin. Kalau tentang siapa mereka saling bertanya sekarang, amma yatasa'aluna al-an, ya. Seperti awal dari suratun Naba, juz amma. Kemarin saya kebalik-balik itu. Jadi juz 30 itu dikatakan juz amma, ya. Surahnya disebut suratun Naba, bukan surah amma, ya. Oke, amma yatasaalun, tentang siapa mereka saling bertanya. Amman yatasaalun. Kalau tentang apa? Amma yatasaaluna, tentang siapa mereka
sedang saling bertanya. Karena ini amman tatakallama, amman tatakallamu, tentang siapa engkau sedang berbicara. Engkau sedang berbicara tentang siapa? Amman tatakallamu. Ya, oke, saya kira cukup sekian. Insyaallah bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.